نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali kalimat syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud rasa bahagia dan senangnya kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar dari sekian banyaknya nikmat. Sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya diberikan kepadaku dua pilihan, maka aku tidak pandai untuk memilih mana yang akan aku pilih, antara nikmat Islam dan nikmat hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, beliau menyebutkan wa'lam annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Artinya orang yang mengaku dirinya sebagai Islam, maka dia harus tunduk kepada sunnah. Dan orang yang mengamalkan sunnah, dialah orang yang Islam sebenarnya. Artinya kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim tapi dia tidak mengamalkan sunnah, maka Islamnya belum sempurna dan belum sebetul-betulnya orang Islam. Karena Islam yang sebenarnya adalah di mana ketika dia bisa menundukkan dirinya kepada sunnah, apapun itu bagian daripada sunnah, baik sunnah yang sifatnya itu qauliyah ataupun sunnah yang sifatnya fi'liyah, sunnah yang bentuknya ucapan ataupun sunnah yang berwujud perbuatan, maka kita harus tunduk kepada sunnah tersebut. Maka nikmat Islam dan nikmat sunnah merupakan nikmat yang terbesar. Termasuk juga nikmat yang besar yang kita dapatkan pada hari ini dan malam ini terutama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan sama-sama kita bisa hadir dalam majlis ini setelah kita diberikan kenikmatan pula oleh Allah dengan mengerjakan salat fardu maghrib dengan berjamaah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu melebihi pahala salat sendirian dengan kadar nilai yang diberikan oleh Allah kepada orang yang salat jamaah itu 27 darajah. Maka merugi orang-orang yang mereka ketika telinga mereka itu mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, mari kita salat, mereka malah pergi ke lapangan, gor dan sebagainya. Kerugian bagi mereka. Banyak atau ada yang kayak gini? Ada atau banyak? Banyak ya.
yang ketika panggilan azan nggak mereka jawab, tapi ajakan olahraga dituruti ya Pak. Dan ini yang menjadi fitnah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Mereka itu meninggalkan generasi jil-jil yang generasi itu apa? Adha'us salah. Mereka menyia-nyiakan kewajiban salat dan pelaksanaan salat, wa taba'u syahawat. Mereka juga mengikuti hawa nafsu. Karena orang-orang yang mereka meninggalkan salat, artinya mereka juga sedang mengikuti syahwat. Dan orang-orang yang ketika mereka memperturutkan syahwat, maka berat baginya untuk mendirikan salat. Karena mengikuti syahwat itu sejalan dengan meninggalkan salat. Orang yang mereka itu berat melaksanakan salat, maka boleh dipastikan dia tunduk kepada syahwat, hawa nafsu. Dan orang yang bisa mengalahkan syahwatnya, maka biiznillah dia akan mudah dan diperingan oleh Allah. Allah berikan kepadanya taufik untuk senantiasa bisa mengerjakan salat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat, syukuri nikmat yang mulia ini, nikmat kita bisa duduk dalam majelis ini. Dengannya insyaallah Allah akan berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan sahabiat beliau, kepada semua umat manusia yang berpegang kepada tuntunan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah jadikan kita di antara umat-umat beliau yang istiqamah, senantiasa menekuni syariat beliau, meneladani contoh beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa menyimpang sejengkal pun dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingat pelajaran kita pada pertemuan yang lalu sampai mana? Wudu ya. Wudunya sampai bagian apa? Apa? Keutamaan wudu. Udah lanjut sampai kepada kaifiyah, tata cara wudu, sampai pada mencuci muka, membasuh wajah. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang mana saja batasan wajah. Dikatakan dari apa? Muqaddamatir ra's, dari tempat tumbuhnya rambut, ya. Kemudian kalau di sini apa? Muntahal lihyah, sampai tempat penghabisan tumbuhnya jenggot. Di samping adalah al-udhun, telinga. Ini bagian daripada wajah. Artinya kalau ada orang wudunya cuman gini-gini saja, tanpa kemudian sininya basah, anak telinganya itu basah, kemudian dagunya basah, kalau itu semuanya tidak dia lengkapi, maka syarat untuk membasuh muka belum dapat. Artinya berkemungkinan wudunya batil dan tidak sah. Dan kemudian kita juga telah menyampaikan tentang bagaimana orang yang jenggotnya lebat, maka hukumnya sunnah menyela-nyela jenggot tersebut. Berbeda dengan yang jenggotnya masih tipis, belum lebat, maka hukumnya justru wajib menyela-nyela jenggot, karena tidak susah. Dan jangan sampai jenggot yang masih tipis menjadikan kulit dagu kita tidak tersentuh oleh air. Kalau dia itu udah lebat, maka itu jelas berkemungkinan. Karena apa? Bisa jadi kan orang jenggotnya udah sampai sini gitu ya. Maka untuk menyela-nyela berkemungkinan susah untuk sampai kepada kulitnya, maka disunahkan. Tapi dalam hal orang yang masih tipis, mungkin kayak saya, kayak beberapa antum-antum di sini ya kan,
yang masih tipis-tipis ini, maka justru bagi kita adalah wajib untuk kita salah-salah jenggot kita, dan kita pastikan kulit itu benar-benar basah, karena belum ada udzur bagi kita untuk tidak membasahi kulit karena masih tipis jenggotnya. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jenggot bagian daripada wajah sehingga dia berhak untuk terkena air wudu. Nah, itu sampai pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Pelajaran sekarang adalah setelah membasuh muka, setelah wudu apa? Dalam wudu setelah membasuh muka adalah mencuci kaki atau tangan? Tangan ya. Kalau ada yang kaki mungkin bahaya nih. Baik jemaah, setelah mencuci muka maka membasuh kedua tangan. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Membasuh ujung jari jemari tangan hingga siku. Walaupun terkait dengan hukum siku ini jemaah, para ulama berselisih pendapat. Berselisih pendapatnya gimana? Batasannya, apakah siku itu adalah batas terakhir? Artinya kalau batas terakhir boleh dia tidak basah karena dia batas terakhir. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya siku itu batas minimal sehingga wajib kena air wudu. Di sini ada dua pendapat yang kuat dari sekian pendapat jemaah sekalian. Ya, pendapat yang pertama bahwa siku masuk ke dalam basuhan, dan ini pendapat jumhur. Jumhur artinya kebanyakan atau mayoritas. Mayoritas ulama, dan ulama itu biasanya disebutkan perwakilan dari 4 mazhab. Artinya jemaah sekalian, kalau jumhur ulama itu bisa dimaknai dari 4 imam mazhab ini, kebanyakan dari yang 4 ini berarti 3 sepakat, yang 1 ada perbedaan. Maka jemaah sekalian, jumhur ulama menyebutkan bahwa siku ini termasuk bagian yang harus terkena air. Artinya ila, kata-kata dalam firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ke siku. Ila kan ke ya, secara lektual bahasanya ke, tapi bisa diartikan sampai ke siku. Nah, kata-kata sampai itu jemaah, apakah harus lewat atau tidak? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena jemaah bahasan kita mengatakan seperti itu. Sampai mana tadi? Ya, saya dari Kampung Panjang sampai ke Tibun. Sampai ke Tibun, permulaan Tibun dah masuk Tibun atau belum? Udah ya, permulaan. Jadi apakah kata-kata sampai Tibun ini harus lewat Tibun atau enggak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Kata-kata sampai siku, apakah siku itu harus lewat atau sekedar sampai permulaan siku tanpa selesai semua sikunya ini yang diperselisihkan. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa semua bagian yang dikatakan siku, ya, mana yang disawi siku itu wajib kena air. Berarti wajib terlewati. Ini pendapat jumhur. Tapi pendapat yang kedua mengatakan siku itu tidak masuk dalam bagian anggota yang wajib. Artinya kalau enggak kena tidak menjadi masalah. Tapi kalau kena maka itu bab utama. Ini pendapat yang kedua. Wallahu a'lam jamaah. Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, itu pendapat jumhur, bahwa siku itu masuk bagian daripada anggota yang wajib terkena air wudu. Artinya kalau seandainya wudunya atau sikunya tidak terbasuh, tidak tercuci, tidak terkena dengan air, maka dikhawatirkan wudunya tidak sah. Apalagi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu, kata Abu Hurairah, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adudi." Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuci kedua tangannya dan beliau melebihkan dalam basuhan tangan sampai apa namanya ini jemaah? Bahasa kita ya. Bani. Pangkal lengan ya.
pangkal lengan, adud, pangkal lengan. Artinya jamaah, yang namanya pangkal sudah lewat atau belum siku? Udah ya. Dan ini praktek Nabi. Nabi itu kalau wudu, kata Abu Hurairah, beliau menyampaikan air wudunya tadi sampai pangkal lengan. Artinya biarlah belobiak daripada tekuang. Apalagi kemarin kita sebutkan anggota-anggota badan kita yang terkena oleh air wudu itu akan bercahaya, bersinar di hari kiamat kelak. Semakin tinggi air itu mengenai anggota badan kita, maka semakin besar pula kemungkinan anggota badan kita yang akan bercahaya. Makanya dalam sebagian keterangan itu disukai ya, disukai seseorang itu ketika berwudu melebihkan daripada batasan-batasan yang ada. Artinya kalau cuma sampai siku, sampaikan ke atas. Kalau cuma sampai mata kaki, sampaikan ke pertengahan betis. Walaupun ini sudah tidak wajib lagi, tapi ini disukai oleh para ulama. Karena apa? Mengambil keumuman hadis, anggota badan yang senantiasa terkena air wudu maka dia akan memberikan sinar di hari kiamat kelak. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan mencuci tangan. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, mencuci tangan tuh dari mana? Dimulainya dari mana? Dari yate ke bawah, artinya dari daerah siku ke ujung jari, atau dari ujung jari dulu ke siku? Jamaah silakan. Dari mana kira-kira mencuci itu? Dari ujung jari ke siku ya. Jadi kalau orang basuhnya dari siku ke ujung jari gimana Pak? Gimana? Tayyib. Enggak, kira-kira Pak, kalau difahaminya, kalau seandainya ada orang ngelakuin begitu Pak, kan kebanyakan kita lihat ya, apalagi orang yang wudunya pakai gayung, ya enggak? Wudu pakai gayung kebanyakan kan, sudah muka siram tangan kan, nyiram tangan gimana? Kebanyakan orang kalau pakai gayung, otomatis dari atas kan, ya kan? Jarang kita nengok orang pakai gayung gini nyiramnya, otomatis Pak, mandi dia. Kan gitu, maka dia nyiramnya dari siku ke bawah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa secara konteks ayat bunyinya kan wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Kata-kata sampai berarti yang datang setelah kata sampai itu kudian atau dalu? Kudian, ya kan? Itu kata-kata yang setelah kata sampai. Misalkan nih, saya jalan-jalan sampai ke Kampar, artinya Kampar tadi dulu atau kudian? Kudian jemaah. Sama dengan kata-kata sampai siku, artinya secara teks Al-Qur'annya itu dipahami bahwa mencuci tangan itu dari ujung jari ke siku. Tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau secara tekstualnya. Cuman para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat itu bukan sedang berbicara tentang cara mencuci tangannya, tapi sedang berbicara tentang batasan mana yang harus dicuci. Artinya, iya, memang secara tekstualnya dipahami dari ujung tangan ke siku. Tapi batas itu ayat berbicara tentang batasannya. Maka batasan yang harus dicuci adalah mulai dari ujung tangan sampai ke siku. Terkait dengan kaifiyah dan caranya, maka para ulama memandang yang paling baik, yang elok katanya, bukan yang paling baik, afwan, yang disukai, ya, sebagian menyukai bahwa mencuci itu dari ujung tangannya, mengambil keumuman ayat tadi, atau mengambil pemahaman secara tekstual ayat, mencuci tangan sampai ke siku, artinya dimulai dari ujung tangan. Berarti kalau yang pakai keran nyucinya gini ya, tuh, itu secara tekstualnya. Tetapi jemaah sekalian, apakah jika seandainya ada yang membaca ada yang mencuci itu dari siku ke bawah, apakah batal? Maka kita katakanlah, dan hukumnya masih jaiz, tidak menjadi masalah. Karena jemaah sekalian, ayat tadi sekali lagi saya katakan
bukan sedang berbicara tentang caranya, tapi dia ayat sedang berbicara tentang batasannya saja. Akhirnya di sini kita mendapat titik temu bahwa disukai sebagian ulama itu mencuci dari ujung jari ke siku. Tapi kalau ada yang mencuci dari siku ke bawah, hukumnya juga tidak menjadi masalah insyaallah. Nah, kemudian terdapat perkara yang disukai dalam mencuci tangan. Tidak bisa dikatakan sunnah. Belum bisa kita katakan disunahkan, wallahu a'lam. Tapi disukai. Artinya siapa yang menyukai? Para sahabat atau para salaf. Generasi terdahulu mereka menyukai ketika mencuci tangan itu sambil menyala-nyala jari. Itu disukai. Tapi kalau dikatakan, hukumnya sunnah. Kata-kata sunnah di sini perlu dalil. Tapi itu hukumnya disukai. Artinya perkara yang disukai bisa jadi jatuh kepada sunnah karena itu baik, tapi tidak bisa dikatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Tapi hukumnya disukai, ya, dianggap baik oleh para ulama untuk dilakukan supaya apa? Lebih merata air wudu tadi sampai ke semua jari-jari kita. Wallahu a'lam. Nah, ini terkait dengan mencuci tangan. Ini kita sampaikan secara ringkas ya. Maka mencuci tangan itu batasannya mulai dari ujung jari sampai melewati siku. Ini yang rajih insyaallah. Bahkan kalau bisa kita lebihkan. Dan caranya bisa dari atas dan bisa dari bawah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah mencuci tangan, wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dalam riwayat yang lain diterjemahkan dengan dan sapulah. Sapulah. Usap dengan sapu, kira insyaallah maknanya faham lah ya. Makna sapu atau usaplah kepala-kepala kalian. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita yang perlu kita sampaikan tentang tata cara mengusap kepala. Yang terjadi di sebagian masyarakat atau yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ini yang perlu untuk kita perlu untuk kita perbaiki. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mengusap kepala itu wajib. Karena kewajiban dalam wudu itu 4: mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Ini yang wajib dalam berwudu. Artinya mencuci tangan sebelum wudu, berkumur-kumur, istinsyak, ini bisa dimasukkan bukan perkara yang diwajibkan. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan mengusap kepala hukumnya wajib. Kalau ada orang yang wudu tanpa mengusap kepala, maka wudunya batal. Baik. Tentang tata caranya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tata caranya disebutkan bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam masaha ra'sahu biyadaihi. Nabi itu mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Ingat jemaah, dengan kedua telapak tangan disebutkan di sini. Jadi bukan dengan satu tangan kanan. Biyadaihi, dengan kedua telapak tangan. Paham di sini jemaah? Dengan kedua tangan, bukan dengan satu tangan. Artinya, kalau ada orang yang ketika berwudu, afwan jemaah, di sini saya maaf. Kan kita terkadang lihat ya, orang berwudu ketika mengusap kepala karena dia pakai kopiah, ya, buka sedikit kopiahnya, tampakkan jambulnya, kemudian gini-gini dia. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sebagian besar atau kecil? Besar. Sebagian besar masyarakat seperti itu yang kita lihat ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan mutlak mereka, karena barangkali yang dulu sampai kepada mereka ilmunya seperti itu. Termasuk saya sendiri jemaah. Ketika sebelum kita belajar, belum mengetahui ilmunya, iya. Karena dulu di guru ngaji waktu kecil-kecil di TPA mungkin atau di TPQ gitu, pelajarannya seperti itu. Cara mengusap kepala cuma jambulnya doang 3 kali, nanti telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Ini yang kita dapatkan dulu. Tapi ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut lagi,
Maka rupanya tata cara mengusap kepala dalam wudu tidaklah demikian. Bismillah. Yang benar jemaah sekalian, yang sesuai dengan riwayat disebutkan bahwa thumma masaha ra'sahu biyadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan yadai, itu datang dalam bentuk mutsanna. Artinya dua, biyadai, dengan kedua telapak tangannya, bukan dengan satu tangan. Kemudian caranya jemaah, fa aqbala bihima wa adbar. Beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya beliau itu, dan kemudian beliau memulai dari depan dibawa ke belakang. Mulai dari depan dibawa ke belakang. Jamaah di sini. Kita lihat caranya yang pertama dengan dua tangan. Dimulai dari depan dibawa ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Beliau menarik kedua tangannya itu dimulai dari muqaddam ra'si. Nih. Dari mulai tumbuhnya rambut. Beliau bawa. Maaf saya buka kopiah saya ya. Dimulai jemaah dari depan. Kemudian apa? Hatta dhahaba bihima ila qafah. Beliau bawa tangannya ini tarik ke belakang ila qafah. Qafah itu bahasa kitanya tengkuk jemaah. Tengkuk itu mana? Tongkuk bahasa Jawa. Ya, sampai ke belakang. Bawa ke sini sampai ke belakang. Ya, sampai ke tengkuk. Ustaz, kalau yang rambutnya panjang gimana? Nabi membawanya sampai ke tengkuk, bukan sampai ke ujung rambut. Kalau sempat ke ujung rambut, kalau yang sampai pinggang macam mana? Sah ya nak? Ya, dibawa sampai ke tengkuk. Gini. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian dikembalikan lagi ke depan sampai ke tempat dia mulai tadi. Caranya jemaah. Mulai dari depan, tarik ke belakang. Sampai ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu cara mengusap kepala. Faham di sini jemaah? Jadi bukan ini praktek yang kurang tepat. Ini praktek yang kurang tepat jemaah. Jadi bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut, dhahaba bihima ila qafah. Beliau bawa kedua telapak tangannya tadi sampai ke tengkuk, thumma raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian tangannya tadi dibawa lagi ke depan sampai ke tempat semula. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, terkait kemudian dengan memasukkan mencuci telinga. Ini jamaah. Wa an Abdullah bin Amr fi sifatil wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi. Ketika disebutkan tentang tata cara Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudunya Rasulullah SAW, beliau mengusap kepalanya seperti tadi, dari depan bawa ke belakang, tarik lagi ke depan. Ya, tarik lagi ke depan. Kemudian cara mencuci telinga jemaah sekalian. Cara mencuci telinga. Wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Cara mencuci telinga jemaah itu bersamaan kanan kiri, bukan kanan dulu baru kiri, bersamaan. Beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Jemaah sekalian, perlu dipahami di sini. Beliau disebutkan di sini bahwa datang dalam bentuk keduanya sama-sama. Tadi dengan kedua telapak tangan, bukan satu tangan. Kemudian beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinganya, kanan kiri sama bersamaan dimasukkan. Faham di sini jemaah? Thumma masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Kemudian beliau mengusap punggung telinganya dengan jari jempolnya. Insyaallah faham di sini. Jari telunjuk dimasukkan ke dalam, jempolnya muter dari bawah ke depan. Jangan gini, Bu. Kalau gini, dari bawah ke atas. Kalau dari sini ke belakang nggak bisa, Pak.
Tapi dari sini ini mulai dari bawah ke atas, tarik ke depan. Ya, itu cara membasuh kepala, mengusap kepala dan telinga. Apakah telinga ini wajib, Ustaz? Ataukah sekedar cuman kepala sampai ke depan selesai, telinga enggak dibasuh atau enggak diusap? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat wal udhunu minar ra'si. Yang dikatakan kepala, bagian kepala ya termasuk diantaranya adalah telinga. Artinya telinga juga harus diusap. Ya. Dan ini jamaah dilakukan hanya sekali saja. Ya. Semua tata cara anggota wudu ya itu dilakukan sebanyak 3 kali, kecuali satu bagian, mengusap kepala. Mengusap kepala ini petunjuknya hanya satu kali, cukup sekali saja. Cukup dari depan ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, jari telunjuk masukkan ke telinga, jari jempolnya mengusap bagian punggung telinga luarnya, selesai. Satu kali saja. Apa nak 3 kali? Jamaah, yang lucunya begini kita nih, dikasih yang 1 kali, pengen yang 3 kali, ya kan? Dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semakin kita mengikuti sunnah akan semakin mudah. Ya, akan semakin mudah. Coba bayangkan kalau ngusap kepala harus 3 kali, telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Berapa banyak makan waktu? Lama ya dah. Ya, walaupun yang kita bahas bukan terkait dengan lama dan sebenarnya, tapi yang kita kaji adalah tentang sesuai dengan petunjuknya atau tidaknya. Dan yang lebih sesuai dengan petunjuk bahwa cara mengusap kepala dan telinga adalah dengan wa fa'alahu marrah wahidah. Nabi itu mengerjakannya hanya sebatas satu kali, tanpa mengulangnya sebanyak tiga kali. Nah, kemudian mencuci kaki kanan 3 kali hingga mata kaki. Demikian pula yang kiri dicuci sebanyak 3 kali hingga mata kaki. Jamaah sekalian, kata-kata hingga sama dengan pembahasan lutut tadi. Yang terbaik adalah melewati mata kaki. Dan jangan hanya sekedar sampai permulaan mata kaki. Terlebih lagi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan ketika ada orang yang ketika wudunya itu tidak sampai terbasuh mata kakinya, maka Nabi berkata, wailul lil a'qabi minan nar, wailul lil a'qabi minan nar, wailul lil a'qabi minan nar. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan, celakalah tumit-tumit manusia dari api neraka. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang tumitnya itu tidak terkena air wudu, maka itu bisa menjadi sebab dia tercampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya wudu saja banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Karena jika seandainya tidak kita perhatikan, kita khawatir wudu kita menjadi wudu yang tidak sah, wudu kita menjadi wudu yang cacat. Dan kalau seandainya wudunya tidak sah, gimana salatnya? Ya jelas juga tidak sah dan salatnya batil. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, terkait dengan mencuci kaki ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa para ulama bersepakat, wattafaqal jumhur ala annahu yakfi fi ghusl al-a'dha'i fi al-wudu'i wal ghusli jarayanul ma'i 'ala al-a'dha'i wa la yushtaratu ad-dalku wanfarada Malikul al-Muzani bi istirati. Jumhur ulama sepakat bahwa cukup dalam wudu membasuh anggota wudu, dan membasuh adalah dengan mengalirnya air pada anggota wudu tersebut, dan tidak diwajibkan untuk sampai menyela-nyelanya, tidak wajib. Tapi termasuk perkara yang disukai. Ketika mencuci kaki, ini jari kelingking kita mainkan untuk menyela-nyela salah-salah jari. Itu disukai jemaah. Nah ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya disunnahkan untuk kaki ya. Untuk tangan tadi sekedar disukai. Tapi untuk kaki maka hukumnya disunnahkan. Karena rata-rata kalau untuk tangan,
Ketika berkumur-kumur terkena air. Ketika mencuci muka dia terkena air. Ketika mencuci tangan juga terkena air. Otomatis sela-sela jari ini berkemungkinan akan basah gitu loh. Tapi kalau kaki maka sangat disunahkan. Karena apa? Karena ya cuman sekali itu dia kena air gitu loh. Ketika dia mencuci kakinya, maka disunahkan menggunakan jari kelingking untuk menyela-nyela jari kaki. Supaya apa jemaah? Supaya itu menjadi lebih sempurna dan agar anggota wudu tersebut terkena dengan air wudu kita. Kemudian jemaah sekalian, yang perlu kita pahami, dari semua anggota wudu yang kita cuci, sepakat para ulama yang wajib hanya dicuci satu kali, semuanya yang wajib. Muka wajibnya sekali, tangan wajib sekali, kaki wajibnya sekali, mengusap kepala pun wajibnya sekali. Adapun bilangan 2 ataupun 3 kali maka hukumnya sunnah. Artinya jemaah, saya sampaikan ini supaya apa? Nanti kalau jemaah nengok ada orang yang wudunya mukanya cuma sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kaki kanan kirinya cuma sekali-sekali, jangan Anda tuduh, ayo sini kamu, wudu kamu nggak sah. Orang wudu tuh 3 kali, ente cuma sekali-sekali. Anda yang belum paham, Pak. Karena yang wajib sekali. Dan bilangan 3 kali ini menandakan perkara sunnah dan disukai, bukan kepada perkara yang wajib. Karena jika seandainya datang hal itu dalam bentuk wajib, maka tentu Allah akan mengatakan, ya, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum 3 marratin wa aydiyakum ila al-marafiqi 3 marratin. Begitu kan? Tapi Allah enggak sebutkan kata-kata 3 kali ini. Tapi dalam dalam riwayat disebutkan boleh dilakukan 3 kali muka, tangan dan kaki karena ada riwayatnya. Sedangkan untuk telinga atau mengusap kepala, karena tidak ada periwayatan dari Nabi membasuhnya 3 kali, sehingga kita cukupkan di situ cuma 1 kali saja. Yang kita lakukan muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali karena ada riwayatnya dan ada petunjuknya. Maka kita katakan hukumnya sunnah. Selagi tidak ada riwayat, tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang mengusap kepala itu 3 kali, maka hal ini kita cukupkan dengan 1 kali saja. Dan ini yang lebih baik. Mencukupkan kepada apa yang ada contohnya itu lebih baik daripada kita berfirasat perkara itu baik, tapi ternyata itu justru menyalahi apa yang dituntunkan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terakhir, wajib tertib. Wajib tertib artinya sekonyong-konyong orang wudu langsung nyuci kaki. Setelah nyuci kaki kumur-kumur, setelah kumur-kumur ngirup air, setelah itu baru nyuci tangan, setelah itu muka, baru mengusap kepala. Ini orang barak untuk ditampol. Karena apa? Ngawur dia wudunya. Karena yang namanya wudu wajib tertib. Artinya urutannya dia dia harus urutkan. Terkait dengan mualah, ya, terkait dengan mualah. Mualah itu apa? Bersambung. Ya, bersambung. Ya, maka para ulama juga mengatakan harus tersambung. Artinya jamaah sekalian, misalkan begini nih, wudu di masjid, tahu-tahu air habis, pas bau basuh muka. Itu ya, ayo abi. Pergi ke kamar mandi untuk mencemukkan segayung 2 gayung ayu, ndak jadi PR. Akhirnya terputui kan? Jemaah sekalian, maka kata para ulama, kalau seandainya terputusnya sampai kemudian anggota wudu tadi kering kembali, maka wajib mengulang dari awal. Misalkan nih, karena di sini kering, kita balik ke rumah. Sampai di rumah muka ada kering karena kena angin gitu ya. Maka dia wajib mengulang lagi dari awal. Tapi kalau kayak antum karena rumahnya samping masjid gitu ya, di sini habis, tinggal melompat 1 langkah sampai di rumah, muka belum kering, maka silahkan lanjutkan ke tangan kita, ya. Artinya masih bersambung karena muka kita masih basah. Tapi kalau sudah kering, maka udah nggak bersambung lagi karena sudah terputus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masuk waktu atau belum? Udah? Pasnya.
Baik, kita adzan terlebih dahulu. Setelah adzan nanti langsung kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mungkin ada satu tambahan sedikit jemaah, bagi ibu-ibu yang mungkin sedang tidak di rumah, mungkin dalam perjalanan, kemudian singgah di suatu masjid yang masjid itu tidak menyediakan tempat wudhu bagi ibu-ibu yang dari ruangan itu, maka ketika ibu-ibu mencuci, membasuh kepala, maka tidak perlu dibuka, bisa cukup dengan apa? Mengusapkan di luar jilbabnya saja. Sebagaimana cara tersebut, berarti dengan cara apa? Usapkan gini saja, dan itu sudah mencukupi. Ya, tapi kalau memungkinkan Anda memasukkan tangan Anda ke dalam jilbab Anda, misalkan setelah kita basahi tangan, kita masukkan ke dalam jilbab kita. Tapi jika medis mengatakan bahwasanya luka kita itu baik dibasuh ataupun diusap tetap nggak boleh, maka kata para ulama menggabungkan antara tayamum dengan wudhu. Artinya jemaah, muka kita cuci, tangan kiri kita cuci, tangan kanan kita tayamum. Artinya nggak boleh tangan kita itu kena
apa namanya, kena air dulu. Cukup kita tayamum. Artinya begini saja jemaah. Ya, karena tayamum, tata cara tayamum itu nggak perlu sampai siku. Tata cara tayamum itu jemaah cuman sampai pergelangan saja. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sekalian tentang tata cara tayamum ringkas banget jemaah, bahwa tata cara tayamum ada dua. Pertama, kemudian muka, selesai. Tepukkan lagi, kemudian tangan. Dan tata cara mengusapkan tangan pun ada dua cara. Pertama dengan semuanya dalam luar, gini. Cara yang kedua dengan luar saja, cukup. Berarti gini jemaah, muka 1, 2, 3, selesai. Itu tayamum. Dan agama itu mudah banget kalau kita ngerti jemaah. Maka tayamum, kalau sampai dia mengajarkan ke siku, kemudian sini siku, ini namanya takalluf, berlebih-lebihan. Karena tata cara Nabi yang diajarkan cukup sampai pergelangan. Bahkan bisa dengan yang mudah, cukup ngusap bagian punggungnya saja, 1, 2, selesai. Dan ini kemudahan dalam syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Abang udah siap-siap kayaknya nih. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang kedua, bolehkah di dalam kegiatan berwudu tersebut boleh membasuh dengan sabun, Ustaz? Atau di sabun, misalnya kita sedang habis bekerja dan kita kotor, apakah ketika berwudu kemudian di sabun atau di sabun dulu baru berwudu setelah itu? Baik. Dan yang terakhir, Ustaz, bolehkah mencuci tersebut tidak beraturan? Misalnya mencuci tangan maksudnya digosok-gosok saja gitu, atau seperti kita selama ini gitu, di dari atas ke ini. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama apa tadi? Bolehkah lebih dari 3 kali? Oke, bolehkah lebih daripada 3 kali? Karena mungkin tadi pertanyaannya karena baru bangun tidur, kalau cuma 3 kali rasanya masih ngantuk gitu ya. Baik jemaah. Terkait dengan bangun tidur saya tambahkan. Nabi kita menyebutkan innal 'abda idza raqada atau idza nama, sesungguhnya seorang anak Adam itu ketika dia tidur, aqada syaitanu fi ra'sihi 3 uqdah. Syaitan itu mengikatkan di kepalanya 3 ikatan. Ya kan? Makanya rasa kantuk itu enggak akan hilang kalau 3 amalan ini enggak dia kerjakan gitu loh. Pertama apa? Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terlepas 1 ikatan. Yang kedua dia berwudu, terlepas 2 ikatan. Kemudian salat, terlepas 1 ikatan lagi. Nah jamaah sekalian, di sini sebenarnya ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, termasuk bagian daripada sunnah. Pertama kali bangun tidur itu kita mengusap muka, menghilangkan kantuk, baik dengan air ataupun tidak dengan air. Itu bagian daripada sunnah ketika bangun tidur. Artinya jemaah, Anda bangun tidur jangan langsung sekonyong-konyong wudu, ya, apalagi langsung mencelupkan tangan ke dalam gayung. Hukumnya nggak boleh. Karena apa? Yang diwajibkan atau yang disyariatkan oleh Nabi ketika bangun tidur, sebelum memasukkan tangan itu ke bejana, itu kita diperintahkan untuk mencucinya 3 kali dulu. Karena apa? Fa innahu la yadri ayna batat yadah. Karena dia nggak tahu di mana tangannya tuh nginep. Entah nginep di depan, entah nginep di belakang. Kita nggak tahu. Makanya disunahkan bangun tidur tuh cuci tangan dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Nah, ya kan? 1. Yang kedua, ngusap muka. Ya, wajah itu dibersihkan dari sisa-sisa tidur, baik dengan air ataupun tidak dengan air. Maka sebenarnya jamaah, dengan kita ngusap muka sebelum kita berwudu itu sudah sedikit menghilangkan kantuk. Tapi mungkin pertanyaannya, apakah boleh lebih daripada 3? Wallahu a'lam bishawab. Sebatas pengetahuan ana sampai saat ini, maka bilangan 3 itu sudah cukup, sehingga tidak perlu ditambah. Kurang boleh 2, boleh 1. Adapun 3 lebih, wallahu a'lam, sebelum mendapatkan keterangannya, dan maka dari sini kita cukupkan 3 saja.
Yang kedua terkait dengan memakai sabun. Ya, terkait dengan memakai sabun. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah ma'un tahur, air yang suci. Dan air yang suci itu dikatakan suci selama apa? Ma lam yataghayyar ta'muhu wa rihuhu wa launuhu. Selama belum berubah warnanya, belum berubah rasanya, belum berubah aromanya. Jadi kalau seandainya ada kita berwudu dengan air bersih nih, kemudian pas wudunya kita campur dengan sabun, maka kita menjadikan air yang sudah tahur menjadi air yang tidak berhak untuk kita jadikan sebagai berwudu, karena kita mencampuri air tersebut gitu ya. Maka yang terbaik adalah seperti yang Abang tanyakan tadi, lebih baik cuci dulu dengan sabun sebelum berwudu, dan jangan digabungkan berwudu dengan mencuci dengan sabun, karena ini menyalahi. Nah ya, karena ini menyalahi. Maka bersih-bersih dulu sebelum berwudu, sehingga kita berwudu memang sebatas hanya untuk berwudu saja, bukan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang tersisa di badan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang tata cara membasuh tangan. Apakah hanya boleh main gosok-gosok saja, ataukah harus dengan tata cara? Mungkin dari sini kita urutkan ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Wallahu a'lam jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, 3 kali itu adalah dengan cara sudah sempurna semuanya. Artinya jemaah, mau dengan gosok-gosok ataupun diurutkan itu sama saja. Artinya jemaah, ketika kita mencuci tangan nih dengan digosok-gosok, baru kemudian semuanya itu baru terkena full, itu baru 1 kali. Sekalipun gosoknya sampai 5 kali, 6 kali, ya kan? Itu baru dihitung 1 kali. Maka hitungan 1 kali itu ketika semuanya terkena. Walaupun gosoknya sampai 10 kali ya bang ya. Mungkin gosok sini gitu lama ya, gosok-gosok sini gitu. Baru ini 7 kali gosok, baru 1 kali hitungan. Ya, 1 kali hitungan. Karena dihitung 1 kali tangan ketika semuanya itu sudah terkena air. Nih kan? Makanya misalkan nih, yang lebih hemat dan yang lebih baik adalah seperti tadi. Kita ambil air kemudian kita bawa ke atas. Mungkin hanya beberapa kali. Lalu selesai 1 kali. Kemudian lagi 2 kali. Kemudian lagi 3 kali. Makanya akan lebih irit dan lebih baik. Karena sebaik-baik wudu adalah iqtisadu fil ma', dengan mengirit jumlah air. Jangan sampai pula kok oman 3 kali 3 gayung loh. Tangan 3 kali 3 gayung, kiri 3 kali 3 gayung, kanan 3 kali 3 gayung, kiri 3 kali, dan hukumnya tidak baik. Bahkan Nabi itu berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu apa? Ya, 1 mud itu apa? 2 kali kumpulan 2 tangan. Ini 1,5 mud namanya. Itu nggak salah ya. 1 mud berarti 2 kali kumpulan. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa dengan 1 gelas. Bisa dengan 1 gelas kalau pandai. Kalau nggak pandai segayung aja nggak cukup. Gitu. Artinya jamaah, kalau seandainya Anda kita mengatakan tidak mungkin dengan 1 gelas karena mungkin tidak terbiasa, maka paling tidaknya Anda seirit mungkin. Ya, seirit mungkin, dan jangan tabdzir atau israf dalam menggunakan air ketika berwudu. Wallahu a'lam. Silakan. Ada air lagi enggak? Mana tahu ada rezeki. Akhi, ada air? Kadang kalau di favoritan bro, orang datang bawa spray sana. Jadi bisa jadi datang ke tempat duduk jauh, orang terus pakai spray. Jadi tanda pakai spray itu apakah sama seperti duduk biasa? Baik jamaah. Beliau bertanya tentang sprayer. Ya, sprayer tahu? Semprotan. Ini mungkin terkendala bagi jamaah haji yang mungkin salat di Masjidil Haram atau mungkin salat di Masjidil Nabawi. Dia salat di Masjidil Haram, dapat saf kedua, ketiga gitu. Batal wudunya pas salat itu. Dia mau keluar, berapa saf yang harus dilewati, Pak? Ya kan gitu ya. Dan mungkin kemudian baru nyari tempat wudu jauh gitu ya. Dan ini mungkin menjadi sesuatu hal yang memberatkan bagi dia.
Makanya ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh sebagian guru-guru kita. Anda ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ngantongin sprayer kemana-mana, semprotan kemana-mana. Supaya apa jamaah? Maka bisa jamaah, ketika Anda nanti batal wudunya, maka cukup dengan itu. Karena ingat jamaah, hal yang wajib dalam wudu apa tadi? Mencuci muka, tangan, kepala dan kaki. Karena kalau seandainya kita katakan nanti berkumur-kumur itu wajib, macam mana dengan semprotan cukup untuk berkumur-kumur? Susah juga kan gitu jemaah sekalian. Hidungnya gimana? Mau kita semprot juga hidungnya? Susah jemaah. Sorakan kata orang kampung kitanya kan gitu. Maka jemaah sekalian, karena yang wajib cuman muka yang dicuci, tangan, kepala dan kaki, maka cukup dengan semprotan tadi. Kita semprotkan ke tangan kita, ke tangan kanan. Setelah tangan kita itu basah, usapkan ke muka 1 kali, semprotkan lagi, usapkan muka 2 kali. Kita semprotkan ke tangan kiri dulu untuk membasuh tangan kanan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebaliknya. Kaki juga seperti itu. Gunakan tangan kiri ketika mencuci kaki. Semprotkan ke tangan kiri sampai dia basah, gunakan sampai untuk membasahi kaki. Boleh juga ada semprotkan kakinya kemudian diusap dengan tangan kiri. Itu juga boleh. Dan ini solusi bagi jamaah haji dan umrah yang mereka kemungkinan mungkin batal salatnya, sedangkan dia ingin mengejar saf yang terdepan, akhirnya dia batal. Karena batalnya kita bukan keinginan kita jemaah, udah kita tahan, nyerang dia. Ya kemarin kita katakan susah jemaah perkaranya, ya kan? Makanya akhirnya batal kita di situ. Cukup bisa dengan semprotan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, apakah boleh berwudu dengan air panas dan air dingin? Hukumnya boleh, selagi tidak tadi berubah warna, berubah rasa, berubah aroma. Karena dengan kita berwudu dengan air es tidak menjadi masalah. Karena Allah juga mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Thalji artinya apa? Air salju. Al-barad air dingin, air es, gitu kan? Maka artinya jemaah berwudu dengan air dingin boleh ketika cuaca panas. Berwudu dengan air hangat ketika cuaca dingin hukumnya boleh, selagi tidak merubah. Kalau anda air panasnya itu air kopi, enggak lagi jemaah. Atau air panasnya itu air susu atau teh tolu, enak mungkin enak. Dia sama-sama panas gitu ya. Mau diminum oleh Pak ya? Oh gila. Doa lah. Gitu. Tuh, boleh kita katakan tidak pakai dah Pak ya. Ayo teh dijadiin untuk wudu ya. Mubazir jadinya. Kan gitu. Tapi kalau sekedar air panas mungkin karena keadaan dingin boleh. Insyaallah. Selagi tidak berubah warna, rasa dan aroma tadi. Asal jangan tegrok. Itu bunuh diri nama rupanya. Cukup silakan. Tambah lagi 3 lagi, Pak. 1 alhamdulillah. Jamaah gini, lah kalau kita nyuci muka jamaah, kalau kita nyuci muka, pas nyuci di atas itu meleleh ke bawah jamaah. Iya jamaah, gini jamaah, kalau seandainya pendapat seperti itu, kan lucu ya. Pas kita nyuci muka bagian dahi baru itu kan, meleleh dia ke bawah sini. Belum selesai muka udah batal duluan dia wudunya. Karena apa? Udah kena anggota tubuh yang lain dulu. Jadi repot kalau kayak gini jamaah. Ya. Pas gini-gini jamaah, gini kan? Pas gini-gini gitu, nyiprat dia. Apalagi gini jamaah, yang nggak masuk akalnya, kita nyuci tangan kanan pakai tangan kiri. Kena nggak tuh dengan sisa air tangan kanannya? Nggak mungkin nggak kena kan? Masa iya kita ambil kerang gini aja terus tanpa kita usap? Karena takutnya tangan kirinya kena cipratan air tangan kanan. Nah ini tidak kata orang kitanya kan gitu. Nggak aneh jamaah, aneh. Hal ini nggak ada dasarnya sama sekali. Maka tidak benar ketika terkena percikan air wudhu satu anggota kan anggota lain
membatalkan wudu, maka ini enggak. Kalau percikannya percikan air mani dan madhi, iya bisa jadi batal pas wudu klimaks, ya kan? Terpercikan air mani misalkan, wah batal wudunya, jelas di sini jamaah. Tapi kalau kena percikan air wudu yang lain, maka tidak menjadi masalah insyaallah ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita silakan. Ya. Air musta'mal ya. Air musta'mal itu air bekas. Air bekas ya. Air bekas atau sisa. Bukan sisa sebenarnya. Air bekas gitu ya. Misalkan ada orang wudu, tertampung air wudu tadi gitu ya. Apakah air wudu itu masih boleh digunakan wudu atau tidak? Kita katakan jemaah, air musta'mal itu masih ma'un tahur. Air musta'mal masih air yang suci. Dan dia masih mensucikan. Dan hukum air musta'mal, kalau memang enggak ada air, maka masih boleh. Masih boleh dipakai untuk berwudu. Ya, masih boleh. Tapi kalau di zaman kita saya rasa enggak akan ada orang yang mau wudu dengan sisa air wudu orang. Tapi kalau pertanyaannya apakah masih suci atau tidak, hukumnya masih suci insyaallah. Dan tidak terkontaminasi dengan najis, kecuali orang yang wudu tadi memang ada najis. Contoh nih, tangannya ada najisnya, kakinya ada najis, kemudian dia wudu tanpa dia cuci dulu, maka dia salah. Dia yang salah satu, yang kedua airnya sudah tidak suci lagi karena sudah tercampur dengan najis. Tapi kalau orang yang berwudu nggak ada najis pada dirinya, cuman dia berwudu kemudian airnya itu ditampung mungkin sebagian orang karena kekurangan air, maka air bekas wudu tadi masih bisa dipakai untuk berwudu karena statusnya masih suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.